Coros baru ngeluarin Vertix terbarunya nih, namanya Coros Vertix 2S. Kira-kira apa ya bedanya dengan Coros Vertix yang pertama? Let's check it out. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher. Yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini. Kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, langsung aja kita unboxing. Tapi gue ada komen sedikit nih terkait packagingnya. Packagingnya ini kita coba sembari buka ya. Nih, by the way ini unit pinjaman, jadi memang mungkin sebelum gue udah ada orang yang buka, tapi ya ini gue kasih lihat lu untuk packagingnya. Ini tuh kayak terbuat dari kayak semacam bukan kardus ya, tapi kayak intinya solid, tapi tidak sesolid dengan yang versi terdahulu. Dimana versi terdahulu, nih gue ada Vertix 2, ini solid banget men. Ini kayak terlihat impresinya tuh kayak wah ini yang jam yang durable banget atau enggak badak banget. Nah kalau kita kasih lihat samping-sampingan agak ada ini ya, sayang ya menurut pendapat gua pribadi ya, kayak kurang dapet kayak kesan ruggednya di Vertix 2S. Vertix 2 nih dapet banget dari pas gua pertama kali buka dulu Vertix 2. Wah gila, ini sih jam yang bakal tank banget gitu. Itu impresinya ya gitu. Di sini kita bisa lihat. Yap, ini cuman packaging sih anyway, tapi kalau buat gue sebagai orang yang marketing yang suka kayak ngamentin packaging, gue rasa kenapa nggak dipertahanin nih di Vertix 2S, walaupun memang lebih compact sih, ukurannya jadi lebih kecil, nggak sepanjang kayak si yang Vertix 2. Ini kan kayak tempat bento atau tempat makan gitu, tapi durability-nya ini loh kayak, lu bisa lihat ya, sedangkan ini kayak kardus gitu. Well anyway, nggak ada masalah, ini cuman preferensi aja. Nah, langsung aja kita coba buka ya untuk si Vertix 2S-nya ini. Oke. Ini ada kayak velcro-nya. Jadi ini box-nya ini bukan untuk dibuang, tapi emang untuk di-reuse lagi. Untuk kayak lu nyimpen-nyimpen perkakas-perkakas atau enggak perintilan-perintilannya. Oke, ini ada jamnya. Dan ini ada strap-nya. Nah, mungkin budget yang Coros pakai untuk casingnya tadi itu dialihkan ke strap kali ya, karena seingat gue sih, tapi gue lumayan yakin sih di Vertix 2 itu pada saat lu beli nggak dapet dapetnya gue cuma dapet silikon, nggak dapet dua. Kalau misalnya di Vertix 2S ini lu bisa lihat di sini, ini dapet yang silikon iya, terus yang nilon juga iya gitu ya. Jadi lebih ada opsi lah gitu ya di Vertix 2S. Nah ini unitnya. Terus kita buka juga, di sini ada kita lihat di sini. Nah, ini ada cable charge-nya buat charging. Ini masih sama ya kayak yang sebelumnya di Vertix 2. Nggak ada yang berbeda si ini colokannya. Terus udah sih ini aja. Jadi ada buku manual. Nah, kurang lebih inside the box-nya dan box-nya seperti itu. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu mau tahu bahasan gua terkait jam Coros lainnya, tepatnya Coros Pastry, cek aja videonya dengan klik kanan atas atau klik videonya di description box dari video ini. Atau jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi video terbarunya ya. Nah, untuk desain and fit-nya, lu bisa lihat ya, ini kayak bener-bener kayak masih mirip secara diameter. Gue tampilin aja on papernya. On paper gue tampilin yang si Vertix 2S aja karena masih sama persis, yaitu diameternya di sekitar 50,an milimeter gitu ya. Berarti ini memang jam yang cukup gede. Jadi gue mau ingetin, S itu bukan berarti lebih kecil. Kayak misalnya kalau Garmin yang ada versi S kan itu maksudnya lebih kecil. Itu nggak ada hubungan dan itu nggak ada abbreviation-nya tuh artinya apa juga belum jelas gitu dari Coros. Oke, kita lanjut. Di sini gue langsung sandingin aja dengan si Vertix 2 gue yang terdahulu. Jadi yang di tangan kiri gue, lihat ya, yang gue sengaja pakainya tuh yang silikon untuk yang Vertix 2 biasa biar kontras bedanya ya. Nah, lu bisa lihat di sini diameternya tuh sama yang tadi seperti gue bilang. Terus kalau kita lihat di samping ini juga semuanya sama ya secara hardware tampilannya. Tapi kalau misal kita ngomongin secara desain ada nih sedikit perbedaannya ya.
Di mana ini gue pakai semacam pengukur ya biar kentara lagi, tapi gue juga mau kasih lihat, semoga cukup bisa dilihat sama lu ya. Dimana tuh kalau di bagian sensornya, ketebalannya kalau dari samping ini itu gue kasih pakai capitan deh ya. Nah itu lu bisa ngelihat kalau si Vertix 2S itu bagian bawahnya itu lebih ngejendol. Karena kenapa? Ya sensornya ini juga bentuknya agak berbeda nih. Ini sudah, kalau yang si Vertix 2S sudah menyerupai seperti kayak Coros model yang terkini, kayak misal kayak Pastry ataupun kayak Coros HRM itu udah kayak mirip seperti itu. Sedangkan Coros Vertix 2 itu masih menggunakan yang lama. Nanti kalau ngomongin keakuratannya ntar gue ngomongin lebih lanjut di segmen selanjutnya. Dan kalau misalnya untuk berat, langsung aja kita timbang, kurang lebih sekian. Kalau boleh dibilang ya memang ini bukan jam yang terlalu enteng ya. Tapi apakah ini jam yang terlalu berat juga? Ya tergantung elunya juga gitu. Tergantung apakah lu willing kalau misalnya kayak ultra maraton kayak dengan berat sekian, itu masih lu bisa tolerir atau enggak. Itu tergantung preferensi lu. Tapi kalau misalnya lu mau yang enteng-entengan, ya gua rasa kalau ngomongin Coros itu lu bisa pilih yang si Pastry sih. Oh ya, by the way, tadi gue sempat mention terkait heart rate monitor. Nah, kalau misalnya lu pengen cek bahasan gue terkait heart rate monitor dari Coros atau yang namanya Coros HRM, langsung klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbaru biar lu dapat update dari YouTube channel ini ya. Sekarang kita bahas langsung apa sih yang what's new di Vertix 2S nih. Nah, kita mulai dari yang simple dulu nih. Sekarang ada watch face. Jadi kan tadi di awal gue bilang ya, ada 3 jenis Vertix 2S, ada yang Space, Earth, dan Moon. Nah, watch face-nya itu dibikin berdasarkan tema tersebut. Dimana kalau misalnya lu lihat di sini, ini bakal kayak ada efek-efek semacam ya kayak animasi gitu ya. Jadi kalau misalnya yang di gua punya, ini ada semacam kayak lu perhatiin deh, ada kayak semacam bintang jatuh. Jadi bukan animasi yang kayak rame selalu kayak bergerak, tapi yang kalem tapi mendadak ada kayak bintang jatuh seperti itu. Jadi ini buat Coros sih sesuatu hal yang baru ya. Nah selanjutnya mungkin tadi gue udah nggak sengaja ngomongin di bagian desain karena memang terlihat secara fisik, tapi gue juga mau jelasin lebih lanjut lagi nih di mana heart rate sensor dari si Vertix 2S sudah menggunakan generasi yang terkini. Jadi bentuknya juga kayak tadi yang sebelumnya lu udah lihat, ini jelas bedanya. Nanti performanya di segmen selanjutnya gue bakal info lu. Dan yang baru lagi adalah yang terkait dengan satelit. Sebenarnya bukan satelit yang baru, jadi kalau ingat di Vertix 2 ini merupakan jam smartwatch pertama kalau nggak salah itu yang sudah menggunakan jam multiband, yang intinya dia menggunakan frekuensi L1 dan L5. Jadi intinya untuk meningkatkan akurasi, apalagi kalau misalnya lu lagi kayak lari-lari yang banyak kayak perbukitan, perpohonan, ataupun kayak gedung-gedung pencakar langit. Nah, tapi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan research gue lihat kiri kanan juga memang masih ada penyempurnaan yang dibutuhkan. Nah, penyempurnaan itu di-deliver di Vertix 2S ini, dimana tetap multiband sama kayak Vertix 2, tapi ada update pada desain antenanya. Nah, berdasarkan riset gua, desain antenanya itu ada di kayak sekitaran bezel sini. Nah, di sekitaran bezel sini, di bawah itu kayak ada kayak semacam antena. Nah, itulah yang di-update. Nanti kalau misalnya untuk akurasinya gua kasih lihat di segmen selanjutnya. Oh iya, kalau misalnya lu ngerasa, aduh Vertix 2 atau Vertix 2S itu udah kayak top tier banget, level gua belum sampai situ, nggak apa-apa. Lu cek bahasan gua terkait si Coros Apex 2 yang gua bikin singkat, apalagi kalau misalnya lu seorang yang anak outdoor banget. Nah, klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, sekarang langsung kita ngomongin terkait GPS and heart rate accuracy. Kita mulai dulu dengan GPS ya. Jadi gue lari di daerah yang cukup terbuka, jadi memang belum terlalu challenging. Namanya juga ini video first run. Untuk data GPS-nya, gue kasih lihat lu di sini. Yang Vertix 2S ini warnanya itu merah ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat nih di sini. Terus yang Vertix 2-nya itu biru muda. Oke. Nah, di sini dua-duanya dinyalain multiband ya, biar imbang, biar lu bisa tahu dampak dari kayak perubahan desain antenanya tuh seperti apa sih. Tapi again ini gue nggak bisa bikin konklusi apa-apa dulu, namanya juga ini video first run ya, jadi lu cek aja datanya dan tapi ya kasih gue waktu biar gue bisa bikin video selanjutnya yang gue bisa kayak in average bisa kayak memberikan konklusi lah. Nah oke, kembali lagi gue tampilin juga yang namanya yang merah itu legendnya itu adalah Coros Vertix 2S, dan yang warna sebaliknya yang biru muda itu Coros Vertix 2 yang biasa gitu ya. Jadi biar lu nggak ketukar, gue tampilin di layar ini.
Oke, lu bisa lihat di sini dua-duanya cukup mendekati atau enggak setidaknya on track, walaupun memang ada yang kayak melipir dikit ya, karena pas gue lari juga yang garis-garis putih ini atau garis-garis transparan ini adalah jalurnya ya, jalur atau enggak track larinya. Nah si merah ini lu bisa lihat ya, ini banyak yang masuk di dalam track. Begitu juga dengan biru muda. Jadi kayak mereka sih silih berganti ya, kalau gue boleh bilang nggak ada yang terlalu kayak dominan antara kayak yang satu banyak keluar jalur, yang satu lagi semuanya masuk jalur gitu. Lu bisa lihat di sini si merah, inget Vertix 2S, di video ini gue taruh terus legendnya. Nah terus ada beberapa juga yang keluar gitu ya. Nah pasti lu juga bisa lihat lah ya di Google Earth ini, di peta ini jalannya di mana. Berikut nih. Dan pas ada pohon-pohon kurang lebih datanya seperti ini. Jadi lu bisa lihat di sini boleh dibilang sih ya baru first run, jadi gue belum bisa memberikan konklusi apa-apa ya. Tapi nanti nextnya setelah gue udah kayak pakai beberapa kali lari, mungkin gue bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap. Tapi so far untuk GPS-nya kurang lebih tampilannya seperti ini. Si merah si Vertix 2S dan biru muda itu Coros Vertix 2 yang biasa. Oke, selanjutnya langsung kita ngomongin heart rate accuracy-nya nih. Heart rate accuracy-nya seperti biasa sebagai penengah atau sebagai benchmark, gue menggunakan heart rate monitor yaitu dari Polar, yaitu Polar H10 sebagai penengah. Jadi asumsinya buat yang belum nonton video gue, semakin mendekati data dari Polar itu, kita asumsikan itu benchmark yang benar gitu ya. Nah, kita ketahui dulu ini penamaannya. Kalau misalnya lu bisa lihat di sini ada tulisan yang Polar Git Heart Rate, nah itu yang si Polar H10, dan ini Coros Vertix 2 itu adalah Coros Vertix 2 yang biasa ya. Coros Vertix 2 yang biasa, dan yang Coros Wearables itu yang Coros Vertix 2S. Gua nggak tahu kenapa pas ditransfer datanya masih tulisannya Coros Wearables, tapi Coros Wearables itu adalah Coros Vertix 2S. Oke, kita lihat dari awal di sini ini ada kayak mendadak spike itu si Vertix 2. Sedangkan si Vertix 2S itu cukup dekat dengan data dari Polar ya. Terus kita lihat di sini ada sedikit spike di 2S, tapi seiring berjalannya waktu mulai kayak mendempet dengan data dari Polar H10. Pada saat ikut turun, dan pas pada saat naik ikut juga naik. Jadi cukup padu ya kalau boleh dibilang ya. Terus kalau misalnya dibilang ada yang dominan nggak? Ini so far sih belum ketemu ya ada yang dominan yang jauh. Dominan itu dalam artian menjauhi Polar secara sering. Belum terlalu kelihatan ya. Gitu, perbedaannya tuh masih kayak dikit aja gitu. Tapi setidaknya pada saat kayak data dari Polar H10-nya itu naik, turun, spiking ke atas ataupun ke bawah, ini cukup bisa mengimbangi sih kedua-duanya gitu. Terus kalau boleh dibilang ini ada beberapa data, beberapa titik itu Vertix 2S bisa sama persis nih sama si Polar H10, kayak contoh ini 146 sama 146 BPM-nya. Terus kita kemari sampai ke ujung, boleh dibilang sih semuanya kayak dempet ya gitu. Jadi nanti mungkin di video-video selanjutnya setelah ada beberapa kegiatan olahraga, gue bisa memberikan konklusi setelah ada kayak average datanya ya. By the way, kalau misalnya lu penasaran bagaimana kalau misalnya Coros Vertix 2 real life-nya tuh kalau dipakai sama endurance athlete. Kebetulan beberapa waktu lalu gue sempet interview salah satu atlet wanita Indonesia yang udah ikut UTMB, salah satu event yang prestisius untuk endurance athlete yang ada di luar negeri. Nah, kalau misalnya mau cek, langsung klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, jadi what's next nih? Nah, sebelum what's next, gue kasih tahu lu dulu per video ini dibuat, harganya tuh antara Vertix 2S dan Vertix 2 adalah sekian. Jadi lu bisa cek, atau enggak kalau misalnya lu udah tertarik, langsung aja klik link produknya yang ada di description box dari video ini ya. Nah oke, kembali lagi ke what's next. Gue rencana ini gue bakal dipinjemin sekitar kayak 2 mingguan. Gue bakal coba untuk kayak workout seperti biasa, untuk kayak lari, untuk semacam kayak hit training dan latihan-latihan atau enggak olahraga yang menjadi hobi gue lainnya. Tapi sepanjang perjalanan itu, kalau misalnya lu ada pertanyaan, siapa tahu gue bisa masukkan ke dalam proses review gue. Jadi pas gue rilis yang video terbarunya terkait si Vertix 2S, ini bisa mewakili ke
ingin tahuan lu. Entah itu apa aja, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar ataupun di Instagram atau di TikTok yang namanya @WarIndonesiaOfficial. Seperti biasa, jangan lupa untuk support kita, like, share, dan komen, dan tentunya bisa mensupport dengan membeli produk-produk yang gua udah bahas. Linknya itu, link produknya ada di description box dari video ini juga, yang akan kalau diklik bakal ke situs yang namanya wia.id. Thank you.